Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul di tempat yang sama, yang insya Allah berkahi. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Esa Putri Nuryoso dengan NIM 20104028 dari Prodi Psikologi Islam semester 5. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, karena saya telah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan dakwah pada hari ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan dakwah saya pada hari ini. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit dakwah tentang bahagia atau kebahagiaan. Seperti yang banyak kita ketahui bahwasannya kebahagiaan atau bahagia ini adalah ekspresi yang kita rasakan setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita harapkan, kita nanti-nantikan, yang mana masih banyak lagi. Ya, semua itu betul adanya. Namun, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang apa sih bahagia atau kebahagiaan itu. Kebahagiaan adalah sebuah impian di mana semua orang ingin memilikinya. Dalam pandangan Islam, seseorang yang bahagia adalah seorang mukmin yang soleh, yang selalu taat dalam memenuhi hak-hak Tuhannya dan memenuhi hak-hak akan makhluk lainnya dengan berpedoman kepada syariat baik lahir maupun batin. Dari bahagia atau kebahagiaan ini, kita harus mengenal satu konsep. Konsep yang membuat kita paham bagaimana cara memahami bahagia atau kebahagiaan yang benar itu seperti apa. Konsep ini adalah tujuan dan makna. Mengapa kok tujuan dan makna? Apa hubungannya? Kok bisa? Ya, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dan makna bisa menjadi kunci kita bahagia. Seperti ini, saya memiliki contoh. Apakah kalian pernah terjebak macet? Pernah. Nah, pasti pernah ya. Bosan apa tidak? Bosan. Pastilah ya. Bosan, apalagi terjebak macet tuh dalam 2-5 jam yang pasti kerasa kayak 1 tahun, betul? Betul. Ya, betul sekali. Terjebak macet ketika memiliki janji dengan teman, takut akan terlambat. Hal itu mungkin akan mempersulit kita. Karena yang awalnya kita bersemangat ingin menepati janji lalu bertemu dengan teman-teman, akhirnya terhalang oleh kemacetan. Semakin membuat kita nggak karu-karuan, uring-uringan, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan sebagian orang yang rela bermacet-macetan saat musim haji. Jangankan macet, hujan badai, panas menyengat, apapun saya lakukan asalkan saya dapat menunaikan ibadah haji. Seperti itu? Benar. Ya. Nah, apa perbedaannya? Di sini bedanya ada pada tujuan. Kita tahu bahwasannya menunaikan ibadah haji adalah suatu hal yang dinantikan sebagian umat Islam, yang mana tujuan ini memiliki makna hidup tersendiri pada tiap individu. Apalagi kita memiliki tujuan dan makna, maka akan lebih besar peluang kita bertemu dengan kebahagiaan.
Namun, jika sebaliknya, maka kita akan sengsara dan tidak akan memiliki harapan. Seperti kata-kata orang-orang yang sekarang itu kayak hopeless gitu. Seseorang yang hopeless, apapun yang ada di depannya tidak akan menyenangkan, tidak akan membuat dia bahagia. Sebaliknya juga ketika seseorang memiliki harapan, apapun di depannya pasti akan menyenangkan. Naik sepeda motor, terus kita lihat sawah-sawah hijau gitu, enak ya dipandang. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tujuan dan makna hidup. Jadi bahagia atau kebahagiaan ini pada tujuan yang benar dan kepada makna yang benar pula. Seseorang akan bahagia ketika ia menaruh harapan pada hal yang benar demi tujuan makna hidupnya. Kebahagiaan akan bermanfaat apabila mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahagia dalam akhiratnya seperti yang disebutkan hadis berikut yang berbunyi khairun nas man tola umruhu wa hasuna a'maluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Manusia akan dapat meraih kebahagiaan di akhirat apabila ia mampu mengendalikan kebahagiaan di dunia tanpa tertipu akan keindahan dunia. Seperti surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Kembali lagi kepada konsep tujuan dan makna, di mana di zaman sekarang banyak dari kita yang masih berharap pada sesuatu yang salah, sesuatu yang akan hilang, dan sesuatu yang tidak bisa kita jadikan pegangan, yakni dunia. Banyak dari kita juga yang masih berpikir sesuatu yang ada di dunia seperti hidup mewah, kaya raya, punya mobil yang banyak adalah sebuah kebahagiaan. Padahal hal itu salah loh teman-teman. Karena sesuatu yang ada di dunia itu ada batasnya. Kullu man 'alaiha fan. Yakni sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini adalah fana. Jika mayoritas manusia kebingungan mengenai jalan yang harus ditempuh menuju bahagia, maka hal ini tidak akan pernah dialami oleh seorang mukmin. Jalan kebahagiaan seorang mukmin sudah terpampang jelas di hadapannya. Benar, cuma Allah. Hanya pada Allah kita mendapat kesenangan sejati. Kalau kita mau kebahagiaan, ya cari Allah. Kembali pada Allah. Yang lain, jangan. Yang pada dasarnya Allah dari dulu sudah menyediakan kebahagiaan kepada kita, ya kita malah carinya yang ke lain, kayak ke pacar gitu, ke mana-mana. Jangan. Allah ngasih kita harapan, tapi kita malah berharap pada selainnya, yang malah memberikan kita hopeless. Kebahagiaan seorang mukmin akan berkurang apabila berkurang pula kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati pasti tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya karena menyadari bahwasannya ia memiliki Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya. Kebahagiaan adalah sebuah hal yang abstrak, tidak dapat terukur dengan angka-angka tertentu, tidak dapat dibeli dengan uang. Seorang manusia tidak akan mampu memprediksi di mana dan kapan akan mendapatkan kebahagiaannya. Kebahagiaan adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mampu dirasakan oleh hati. Ya, sekian dakwah yang dapat saya sampaikan tentang bahagia atau kebahagiaan ini. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dakwah yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.